Satu, mereka sudah berada di dalam kamar. Satu, itu mereka sudah berada di dalam kamar. Karena saya yang ada dan melakukan, maka saya akan ingat. Pada waktu saya lompat dari IPCC, nanti ada hakmu nanti untuk menerangkan. Tadi. Oke, baik, terima kasih. Tidak bosan saya mengingatkan bahwa statement saya dan kawan-kawan saya semua di sini tidak kami pertanggungjawabkan ketika yang menayangkan adalah media yang tidak punya izin, media yang tidak punya registrasi dan sebagainya. Kami hanya mempertanggungjawabkan ketika memang itu ditayangkan oleh media atau siapapun yang berkaitan dengan IT itu yang berkaitan yang punya izin lah. Sepakat ya? Oke, baik, makasih. Ada pertanyaannya? Gimana persidangan hari ini, Bang? Tadi yang alap Bang, sidangnya Bang. Alap, gua agak makan. Oke, baik, terima kasih. Memang hari ini lanjutan sidang terkait pemeriksaan saksi daripada saudara pelapor, yakni saudari Angel Elga. Rencananya tadi mau disajikan 2 orang saksi termasuk Jalman, tapi karena waktu yang tidak memungkinkan dan tidak cukup, jadi hanya saudara Angel yang hari ini selesai kita tuntaskan 2 hari. Itu yang disajikan. Nah, yang kedua, ada memang beberapa pertanyaan-pertanyaan lanjutan kemarin yang belum terjawabkan, terutama berkaitan dengan tuduhan Vicky melakukan atau menyebarkan, mendistribusikan, mentransmisikan ke dalam media elektronik. Di dalam persidangan tadi jelas faktanya dijawab sendiri oleh yang bersangkutan bahwa dia tidak tahu siapa yang membuat video. Padahal tadi sudah ditayangkan oleh jaksa dalam alat bukti bahwa tayangan itu dibuat oleh Trans TV, Transmedia Group, acara di insert, kemudian ketika ditanya lagi oleh kita baru dia jawab, oh iya saya telepon namanya manajernya dan sebagainya, produsernya dan sebagainya. Pertanyaan lagi, kenapa kalau memang kamu merasa difitnah di situ, merasa dicemarkan di situ, kamu tidak bikin surat untuk protes kepada media untuk menurunkan? Kata dia via telepon saja cukup, kan gitu. Padahal hari ini masih dikonsumsi kalau memang Vicky Prasetyo yang membuat. Tapi faktanya hari ini tentang IT sudah mampu kita bantah bahwa bukan seorang Vicky Prasetyo yang mendistribusikan secara keseluruhan, bukan Vicky Prasetyo yang membuat. Bahkan dijawab oleh saudara Angel, saya protes karena narasinya. Nah, protes kepada siapa? Ternyata kepada produser. Nah, kembali saya tanyakan, kenapa tidak melaporkan produsernya? Karena yang di dalam tayangan Vicky bukan produser. Nah, ini lucu pada akhirnya, gitu loh. Jadi jelas undang-undang IT yang dilaporkan terkait permasalahan klien kami Vicky Prasetyo, kami menilai sangat-sangat sumir dan bahkan sudah bisa dijawab hari ini bahwa bukan seorang Vicky Prasetyo lah yang melanggar undang-undang IT karena dia tidak membuat, tidak mendistribusikan, dan bahkan tidak melakukan editing. Gitu, editing dilakukan oleh stasiun masing-masing. Nah, lucunya lagi ketika kita tanya, di situ disebutkan ada 2 tayangan, tapi alat buktinya hanya 1. Yang tayangan dari silet hilang, nggak ada di dalam alat bukti, kemana? Saya tanyakan kepada jaksa memberitahukan hanya itu yang disajikan. Tadi kan dibuka dalam amplop ya, yang terkait masalah itu. Jadi sudah jelas bahwa ada beberapa alat bukti yang memang berkurang ya, tidak mampu dibuktikan lah. Nah, terkait CCTV,
Angel Elga selalu mengatakan ada CCTV di rumahnya, ada CCTV di rumahku, sudah didalami. Ada berapa? Jawabannya ada 15. Kita tidak tahu faktanya. Nah, ketika saya tanya, bisa nggak ditunjukkan CCTV itu apa sih yang direkam oleh CCTV? Apakah ada yang dorong-dorongan dan sebagainya? Ternyata kembali ketika kita tanya, CCTV tayangan di rumah Angel tidak ada di dalam berkas, tidak ada di alat bukti. Ketika kita tanyakan, kita dalami, katanya sudah disita polisi. Kalau memang itu terkait masalah laporan itu juga ada di dalam BAP disebutkan melihat CCTV di dalam kamar. Kenapa tidak dilampirkan CCTV-nya supaya lebih terang benderang di pengadilan, di persidangan ini bisa disajikan. Kalau memang CCTV itu ada dan memang apa yang diceritakan oleh saudari Angel Elga bahwa ada dorong-mendorong, ada ada percekcokan dan sebagainya, mampu dong ditunjukkan. Karena kenapa di BAP tidak ada, tapi dicerita di pengadilan, di sini di persidangan keluar cerita itu. Nah, inilah yang kami pertanyakan lagi, kenapa CCTV tidak dilampirkan, kenapa tidak bisa ditayangkan, karena memang ternyata tidak dimasukkan ke dalam bukti. Padahal harusnya bisa dan mampu supaya jelas dan benderang siapa, apakah ada di dalam kamar. Kan itu kelihatan, ada 15 titik loh. Di dalam itu pasti kelihatan semua tuh. Bagaimana si Vicky Almat datang, bagaimana dia masuk. Kalau itu ada CCTV bisa dihadirkan lebih terang benderang, ketahuan dan jelas siapa yang benar versinya. Klien kami menemukan Angel Elga berada di dalam kamar tanpa ada yang tadi cerita dorong-mendorong dan sebagainya. Tadi kami juga menayangkan tayangan video, ada perbedaan-perbedaan, tapi akan kami masukkan itu nanti semua dalam pembelaan. Dan tentunya giliran Vicky Alman minggu depan kita akan siapkan pertanyaan-pertanyaan juga. Silahkanlah berpikir apa fakta yang sebenarnya terjadi, silahkanlah berpikir apa yang akan dijawab sesuai dengan BAP-nya. Tentunya juga saya melihat ada yang melihat bahwa yang kami lakukan di sini adalah berkaitan tadi SP3. Ada yang bilang kemarin, saya nggak tahu siapa yang bilang tuh, bahwa SP3-nya itu bukan merupakan tindak pidana, tidak memenuhi unsur. Ini nggak paham orang itu. Sebelum bicara, baca dulu. Ketika seorang pengacara berstatement bahwa SP3 itu karena tidak memenuhi unsur, itu salah. Salah. Jelas. Coba tolong nih sang pengacara. Saya jelaskan. Di dalam SP3 yang tadi disajikan oleh jaksa, di jaksa loh, di dalam persidangan kami melihat dan bahkan kami membaca bahwa SP3 itu dikeluarkan bukan tidak memenuhi unsur, tapi kekurangan alat bukti. Unsur pidananya ada nggak? Ada. Jelas.